Terpujilah Sang dan Sang Bapa yang Maha Suci yang telah mencapai dengan sempurna. Terpujilah Sang dan Sang Bapa yang Maha Suci yang telah mencapai dengan sempurna. Terpujilah Sang dan Sang Bapa yang Maha Suci yang telah mencapai dengan sempurna. Oke. Ya. Pada malam hari ini teman-teman, tentu ini ada sebuah topik yang terinspirasi dari pengalaman pribadi Koko dalam menjalani kehidupan. Tentang materi adalah self-love. Ada menurut kita tuh lebih gampang mencintai orang lain, tapi kita lupa untuk mencintai diri sendiri. Nah, tentu terkait tentang topik self-love ini atau mencintai diri sendiri, pengen nanya juga sama teman-teman, diskusi sama teman-teman, kita ngobrol santai. Menurut kalian gimana sih caranya untuk kita bisa mencintai diri sendiri? Ya, mungkin akan tunjuk kemudian relawan. Ya. Jadi kalau dari tunjuk mau harus doang. Dari cowok dan perempuan. Mungkin kalau pihak cowok dulu mau pilih yang baju hitam. Karena suka cari korban ya, yang udah ini ya, udah merenung gitu. Kayaknya lagi mikir, kayak aku langsung tembak. Boleh? Gak mau baju yang lebih cerah kok. Ada bagian nanti ya. Pilih. Jadi tentang self-love, mencintai diri sendiri. Untuk kamu nih, cara mencintai diri sendiri saat ini tuh gimana sih? Gak kepikiran kok. Apa kamu sibuk mencintai orang lain? Cara mencintai diri sendiri. Iya. Ada kan kalau mencintai orang lain gampang ya, kita bisa disakitin, kita bisa ajak minum, mencintai diri sendiri gimana? Enggak dengerin omongan dari orang lain sih. Oke, ya itu bagus boleh tepuk tangan ya. Volunteer kita. Mungkin kalau dari perempuan memilih yang di belakang kamu. Boleh untuk berpendapat ya pada malam hari ini. Menurut aku nggak berpikiran negatif terhadap diri sendiri. Oke, thank you jawabannya ya. Thank you tepuk tangan kita buat teman kita satu ini. Ya, jadi setuju dengan tadi yang apa teman sampaikan. Ada yang dari omongan negatif. Next, boleh. Nah, cuma biasanya Koko selalu menyampaikan aku disclaimer. Jadi pengakuan bahwa apa yang sekarang ini Koko sampaikan kepada teman-teman itu berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi mungkin aja ada sebuah informasi yang kayaknya nggak benar itu pasti ada. Jadi mungkin kalau kalian masih pendapat Koko silakan banget, Koko terbuka untuk menerima kritik dan saran dari kalian. Kan kita di sini sama-sama untuk belajar untuk mencapai penerangan sempurna. Jadi dalam proses belajar itu tentu kita punya meresapi banyak pengalaman pribadi yang akhirnya kita jadikan itu sebagai pendapat untuk kita sampaikan ke orang gitu ya. Oke, next. Nah, tentu ketika berbicara tentang self-love, mencintai diri sendiri, itu kemarin ada baca-baca dan ada juga yang menjadi sebuah sumber ya terbentuklah topik pada malam hari ini, di mana di situ dikatakan bahwa kesehatan adalah keuntungan yang paling besar, kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga, kepercayaan adalah saudara yang paling baik, dan ibadah adalah kebahagiaan yang tertinggi. Gitu. Nah, tentu pada topik malam hari ini itu bergantung banget dengan kalimat yang di pertama ya, tentang kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Jadi ini ada hubungannya kesehatan dengan self-love gitu. Boleh? Nah, ya, kalau menurut Koko pribadi, cara memulai mencintai diri sendiri adalah dengan menjaga kesehatan. Ini adalah salah satu faktor yang sering dilupakan oleh anak muda yang Koko sering lihat di zaman ini sebenarnya.
Nah, kalau kita melihat apa yang Buddha sampaikan 2500 tahun yang lalu di dalam Dhammapada, udah disampaikan oleh guru agung kita kesehatan adalah keuntungan buat kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita gitu. Mungkin kita saat ini anggap itu nggak penting, tapi nanti ketika kita sakit kita baru menyadari betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kita bisa memiliki fisik yang sehat gitu. Nah, karena apa? Pentingnya kita punya fisik yang sehat itu bisa mendukung aktivitas spiritual kita. Gitu ya. Kita gimana mau meditasi kalau misalnya kita aja sakit, pasti kan di dalam meditasi kita keganggu. Gimana kita mau pergi baksos kalau misalnya kita lagi demam atau flu, ya itu juga sulit. Makanya untuk kalian ini penting sekali gimana bisa mengembangkan dan menjaga kesehatan sejak dini. Dan ingat lagi kita reminder bahwa kesehatan itu adalah keuntungan yang paling besar. Ya, jadi menurut bukan banyaknya duit, ya, banyaknya harta. Karena orang punya banyak harta, kalau dia nggak sehat, hartanya habis juga. Supaya dia akan beli namanya obat perawat untuk dia kembali sehat. Gitu. Makanya kalian yang sudah di sini selagi masih sehat, benar-benar kalian jaga fisik kalian belajar yang namanya ilmu gizi itu penting banget ya. Ilmu tentang fisik seperti fitness itu penting banget, dan itu yang Koko pelajarin juga ya. Jadi dulu Koko agak acuh juga tuh namanya dengan ilmu gizi gitu kan. Kalau makan apa aja yang penting asal enak di perut, hantam apa aja gitu ya. Tapi semakin kesini belajar bahwa ternyata kita membutuhkan nutrisi juga yang baik untuk tubuh dan kesehatan. Oke. Nah, itu balik lagi bagaimana memulai menjaga kesehatan diri sendiri ya. Ini lempar lagi pada kalian. Kalau kalian resepnya gimana sih menjaga kesehatan kalian pribadi dan masing-masing? Ya tadi kan ada request yang bajunya terang. Tenang. Kamu gimana nih menjaga kesehatan kamu saat ini? Silakan. Mungkin dengan yang kamu lakuin ya, teori tapi yang bisa kamu lakuin. Mulai memberanikan diri makan sayuran sih. Soalnya dulu kan udah sayuran. Iya, sekarang udah belajar makan sayuran. Karena kantornya apa sayuran apa yang rasanya pahit sih. Iya. Pare termasuk. Pare termasuk juga. Pare. Oke, ada lagi sayuran. Mungkin lebih membatasi diri ya, maksudnya nggak terlalu, kalau udah capek ya udah stop, nggak terlalu memaksakan diri. Oke, siap. Itu juga setuju banget ya. Thank you jawabannya ya. Oke, untuk yang perempuan mungkin giliran dapat juga yang sebelah kiri ya. Boleh dibantu ya. Jadi kan pertanyaannya itu kan bagaimana mulai menjaga kesehatan diri sendiri. Tapi kalau untuk sekarang diri sendiri saya ini masih belum bisa mulai menjaga kesehatan saya. Palingan banyak-banyak minum air dong. Tapi bagaimana cara kita memulai menjaga kesehatan kita itu di era remaja ini adalah menjaga pola tidur, karena remaja saat ini kan kebanyakan banyaknya maunya bergadang ya kan, jadi kayak bergadang karena bisa main game ataupun kerjain tugas, gak mikirin tentang hari esoknya itu dia tuh bakal jadi apa dengan bergadang. Oke, iya. Thank you jawabannya. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Jawaban yang bagus ya. Jadi dua-duanya setuju, baik dari pihak perempuan dan cowok. Oke. Nah, tentu memulai untuk kesehatan kita harus resep pertama itu mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk tubuh. Ini adalah penting banget, kita harus membatasi
mana yang kita boleh lakukan dan mana yang mungkin kita jauhin, akhirnya kita kurang-kurangin. Ya, next. Nah, pertama adalah mobile game gitu. Ini mungkin dari para laki dan para cowok biasa identik banget dengan namanya bermain game. Ya, jadi tadi balik lagi kalau tahu itu yang baik dan tidak baik, akhirnya kita menyadari bahwa bermain game itu buat itu tidak baik gitu ya. Bukan berarti harus meninggalkan game, ada aja mereka berkarir di dunia game ya, bisa e-sport, bisa sukses, bisa kaya raya, bisa ada. Tapi buat gue pribadi, Koko pernah terjebak di dalam sebuah game HP ya. Itu yang isinya kita perang lawan 5 ya, terus ada hero ya. Hero ya, kita kadang kalau bermain sampai kita bisa menggunakan kata kotor ya, bukan ujian ya. Jadi di situ benar-benar terjebak di dalam game itu, kok merasa benar-benar jatuhnya kayak kecanduan, addicted, bayangin. Jadi ini pengalaman pribadi bahwa kok pernah berjuang lepas dari kecanduan game. Ya itu luar biasa banget ya, kayak kalau nggak main game gitu atau nggak megang gitu aja dalam satu hari itu kayak pikirannya nggak enak banget gitu, kayak ngerasa belum ada yang dibunuh nih hari ini, belum ada yang dibully nih gitu loh. Jadi itu benar-benar udah bikin kita kecanduan, bikin kita juga toxic gitu loh. Merasa banget jadi toxic banget, jadi orang-orang jadi gampang marah. Bahkan gara-gara semua game ini sampai berantem sama teman-teman. Ya, gara-gara kita berniat untuk menang, tapi ternyata temennya ada yang feeder gitu ya, ada yang salah, jadi kena comeback gitu kan. Jadi wah itu marah banget. Jadi dipikir bodoh banget itu cuma gara-gara bisa marahin temen gitu. Itu kan luar biasa, kita dibodohin sama game gitu. Makanya perjuangan keluar dari game ini tuh sangat panjang gitu, gimana bisa meriset ulang otak Koko sendiri, akhir sampainya ngeliat itu game biasa aja gitu. Udah nggak ada ketertarikan, udah nggak ada stres gitu ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang masih main game, sering mobil game. Itu bisa coba diatur, jangan sampai kayak kegilaan, karena game ini sangat menghabiskan banyak kita juga. Jadi benar-benar bikin waktu kita nggak produktif. Ini sangat berbahaya. Nah, kalau dilihat ya teman-teman, mobile game ini itu diciptakan untuk menghabiskan waktu kita. Ya, di mana kalau kita menyadari waktu kita tuh tidak bisa dibeli. Jadi bisa dibilang itu kurensinya atau nilai tambahnya sebenarnya waktu itu paling tinggi dibandingkan dolar, dibandingkan dolar Singapura itu udah sangat tinggi ya. Karena kita lihat di Tanah Abang nggak ada yang jual waktu. Ya. Jadi kalau waktu itu udah keluar ya sudah kita berlalu gitu ya. Nah, ketika kita bermain kadang-kadang lupa karena game itu terlalu asik dengan perhatian kita. Main 15 menit udah berasa, udah selesai, kurang nih, tambah lagi 15 menit lagi. Ya. Udah mau lock out, teman baru lagi ajak, join lagi, main lagi. Sampai akhirnya kita berasa 1 jam untuk bermain game itu cepet banget. Setuju nggak sih? Ya, game itu cepet banget. Tahu-tahu itu sudah 2 jam. Apalagi kalau main game sambil nongkrong di kafe. Ya, apalagi sambil minum atau ngelakuin kegiatan lain itu cepet banget. Enak banget rasanya. Tapi kita menyadari game ini dibuat untuk menjauhkan kita dari kehidupan kita yang sebenarnya gitu loh. Ya. Kita makin nggak ada interaksi dengan orang, kita nggak ada niat untuk mengenal diri kita. Jadi sebenarnya kayak sebuah perangkap gitu ya. Teman-teman harus bisa mengontrol diri supaya lepas dari jebakan ini gitu ya. Next. Nah, kita hitung nih konsumsi waktu bermain game yang kalian mungkin habiskan. Gitu. Kita lihat nih 1 jam minimal ya. Biasa kita 1 jam dalam 1 hari. Oke, masih fine. Terus kita coba hitung lagi. Ya, 7 jam dalam 7 hari. Ya. 30 jam dalam 30 hari. Dan kita lihat 1 tahun kita ngabisin 4 jam untuk bermain game.
ya, udah sampai level tertinggi, udah sampai mythical glory, reset season. Jadi wah itu sih bener dikerjain gitu loh. Ya kita udah berjuang, ya, dilempar sama ke teman-teman hijau lumut lagi yang main aja kan. Temen hijau lumut ya kalau cowok itu aduh parah banget ya. Di mana lane aja nggak ngerti gitu ya. Parah banget. Jadi bener-bener 30 jam kita habiskan bermain-main. Sedangkan kalau teman-teman gunakan 30 jam ini untuk belajar, teman-teman pasti ada yang tinggal belajar mungkin ya. Pasti kan kalian gagal. Coba gunain 30 jam itu untuk mempelajari materi tersebut yang kalian gagal. Pokoknya kalian akan lebih baik, akan lebih berkembang. Kalau kalian tidak ada sesuatu lagi, kalian bisa lebih pintar lagi. Jadi 30 jam ini kalian gunain untuk belajar untuk sesuatu yang mengasah keterampilan kalian itu rasanya lebih bermanfaat. Jadi benar-benar ini juga yang membuat akhirnya benar-benar komitmen untuk akhirnya meninggalkan game gitu. Karena iya 30 jam dalam satu bulan gitu. Apakah kamu mau untuk sampai 1 tahun ke depan ya untuk terjebak ya kan habisin jam-jam terus jauh sih pokok nggak mau sih ini harus ditinggalin, ini harus lepas gitu. Jangan kita terus-terusan di dalam lingkaran seperti ini. Next. Nah jadi ini game-nya. Mohon maaf kalau sampaikan yang disebutkan di sini sebenarnya kita kalau di dunia seperti marketing kita nih kadang bisa menyampaikan pesan tanpa bawah sadar. Nah ini adalah sebuah trik yang digunakan oleh perusahaan game tersebut. Dia menggunakan sebuah kata yang sebenarnya dibalik dan itu akhirnya bisa ditangkap sama bawah sadar kita. Kalau ini namanya di sebelah kanan. Tapi kalau kita balik, kalau kita bacanya dari urutan kanan ke kiri, itu akan menjadi not now, gitu, atau mirip-mirip kita baca bisa dibalik. Not now artinya tidak sekarang. Jadi ini sebenarnya udah menghipnotis alam bawah sadar kalian ketika kalian udah mau hapus. Ada bisikan-bisikan, jangan sekarang. Udah besok lagi. Nah ini benar-benar berasa banget gitu. Aku ngalamin ini sangat-sangat merasakan. Susah banget gitu untuk pencet install itu susah di HP gitu. Karena ada aja gitu balik lagi dengan apalagi beli skin yang bagus-bagus gitu. Kita makin senang gitu kan. Makin pengen balik lagi dan akhirnya diputuskan untuk kita uninstall dan kita ganti perhatian kita ke hal yang lebih positif lagi jadi kita menghabiskan game tersebut. Dan semoga sih harapannya kalian di sini mulailah berpikir secara bijaksana karena kalian sudah menghabiskan waktu kalian itu dengan tepat atau belum gitu ya. Dan yang mungkin masih main game kalian coba renungin lagi gitu loh, apakah kalian mau seperti ini terus 1-2 tahun ke depan main game terus atau kalian mau ganti aktivitas kalian yang lebih baik. Next. Nah, kalau ini dampak bermain game terlalu lama, pertama yang pasti waktu terbuang sia-sia, uang terbuang, kena radiasi dari handphone dan kesehatan mental bisa terganggu. Jadi ini benar-benar dibilang hampir manfaatnya dikit sekali gitu ya. Kalian yang masih terjebak dalam game. Dan kalau sekarang lihat anak-anak muda jadi sekarang ini rata-rata mereka kalau nongkrong ya udah main game gitu. Jadi gaya udah beda, tren udah beda gitu kan. Semoga ya kalian bisa lepas ya. Atau bisa mengulangi lagi kegiatan seperti ini. Next. Nah, tentu setelah tadi kita mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik buat diri kita, berikutnya adalah kita harus setidaknya mengisi waktu luang dengan aktivitas yang lebih baik dan bermanfaat gitu ya. Karena kan tadi kita udah buang nih gamenya, kita udah singkirin, kita mau ngapain untuk mengisi kekosongan tersebut. Ya, ini harus dipikirin, kalian mau ngapain sih setelah next.
Nah, kalau pribadi sekarang udah mulai isi waktu luang-luang itu dengan memaksakan untuk berolahraga biasanya ya. Karena ini penting banget membangun fondasi kalian bisa olahraga dari sejak dini. Nah, kalian berapa sering sih olahraga dalam seminggu? Mungkin iya, dalam seminggu berapa sering? Dalam sebulan. Sebulan. Wow. Belum tentu sekali. Wow, luar biasa. Mungkin kali ya, kamu yang mau olahraga di sekolah doang. Oke. Ekstrakurikuler. Jam olahraga mungkin angkat belajar olahraga. Jadi memang ternyata kadang kita menganggap olahraga itu yang penting, tapi ternyata ini faktor luar biasa juga teman-teman ya. Karena ketika kita olahraga, kita sebenarnya sedang melatih fisik dan jasmani kita. Itu penting banget. Kenapa dibilang melatih fisik jasmani dan pikiran kita? Karena kadang ketika kau pengen fitness, selalu berantakannya dengan lebih enak. Udah langsung saja. Udahlah pulang rumah, masuk kamar, nyalain AC, selimut, nonton Netflix aja. Itu selalu berangkat di pikiran ya. Jadi selalu ada kita ngelawan diri kita sendiri. Nah, cara kita ngelawan rasa itu adalah kita paksain olahraga. Kita bilang sama diri kita nggak bisa, mau ngomong lo harus gerak hari ini. Karena penting banget untuk semua fisik yang bergerak gitu. Karena kalau kalian nggak gerakin fisik, dijamin otot kalian akan lemah. Gitu. Bener. Nanti umur kalian 40 sampai 50 kalian udah lemes kalian ototnya nggak bisa ngapain. Gitu. Itu kan kita nggak mau itu terjadi. Makanya orang dari sini juga bilang, pengen nanti usia 60 masih fit gitu. Dilihat orang masih enak. Dilihat dia masih bagus, fondasi juga apa dilihat, postur tubuhnya masih cakep, masih enak, orang juga lebih pede, fisik yang bagus. Next. Nah, cara melawan rasa malas untuk berolahraga. Ini kok sampai akhirnya investasi ke bikin home gym, ya. Jadi ini benar-benar maksakan untuk kita menutup rasa malas kita. Ya, ini penting banget. Teman-teman harus tahu kalian itu disebabkan rasa malas karena apa. Ya, kalian harus bertanya kepada diri sendiri. Kalian harus mengetahui karena kita ada namanya sisi jahat dan sisi baik dari pikiran kita dan pikiran kita. Kita harus kontrol atau kendalikan pikiran kita. Nah, dulu kalau dari merenung ini nanya kenapa sih malas gym? Ketemu tuh jawabannya. Pertama, udah capek jalan, terus tempat gym jauh, ya, terus kadang tempat gym harus buruan, harus selesai dan kadang di gym bukannya kita berlatih tapi ini yang pakai baju menarik, tergoda, itu akhirnya, nah itu akhirnya kok ketemukan dan akhirnya adalah kita harus kurangi dan kita harus buang hal-hal tersebut makanya investasi bikin gym di rumah. Bener-bener kita udah pulang, kita mau tidur masuk kamar udah gym. Mau alasan lagi gitu. Jadi kita membuat pikiran buruk kita ini nggak bisa ngomong. Kita udah tutup semua celahnya gitu. Jadi mau nggak mau nyampe rumah lepas baju olahraga, suka nggak suka jogging hari 15 menit atau jalan santai 15 menit nyampe udah agak kemana sedikit hajar gym. Dan jam sebenarnya juga kalian 1,5 jam udah cukup, 1,5 jam dalam satu hari dibanding kalian bermain game kan bisa sampai 1 jam 2 jam kalian lebih baik gym ya untuk isi badan kalian. Dan nanti gym juga jangan tiap hari ya, harus ada dikasih jeda karena otot kalian butuh istirahat. Jadi jeda biasanya 2 hari baru kokoh mulai lagi. Ya disesuaikan aja kalau kalian lagi sibuk banget ya mungkin bisa dimundurin bisa 3 hari 4 hari kemudian. Tapi kalau kalian ada kegiatan apapun maksain harus beban. Ya, kalian push up juga bagus, jogging apa semua harus dilakukan. Karena jangan sampai kalian sekerak di badan kalian kaku, melemah itu lebih bahaya lagi. Oke, next.
Nah, tentu berikutnya adalah tentang belajar. Ini juga penting karena Koko juga sampai sini ngerasa harus numbuhin rasa haus belajar. Apalagi sekarang dengan tren dunia pengetahuan itu berkembang, kalian bisa dapat ilmu pengetahuan di mana aja. Ya, ada media YouTube, TikTok, apa semua. Ya, kalian bisa gunain itu. Ya, tergantung kalian gunain itu di apa. Kadang kalau kita TikTok ada yang gunain untuk scroll cewek-cewek joget-joget. Ya, ada ya. Ada yang gunain TikTok untuk itu. Tapi di sisi lain ada mereka yang menggunakan TikTok untuk media belajar. Ya, mereka bisa di disrupsi itu kita bisa tahu dunia pengetahuan, kita bisa belajar dari orang luar negeri gitu. Nah, jadi kalau kadang di TikTok isinya tentang pembelajaran, misalnya interest tentang gym itu pasti kalau disuruh banyak tentang kesehatan itu muncul terus tentang digital marketing itu juga suka muncul. Jadi kita istilah apa yang kita suka, apa yang kita lihat itu sebagai sebuah pengetahuan untuk diri kita berkembang menjadi lebih baik lagi. Karena dulu waktu kaget tentang gym tekniknya itu gimana nggak tahu. Ternyata ada teknik-tekniknya, ada tips-tipsnya gimana cara angkat barbel, chest press, bench press, semua ada tekniknya itu. Kita belajar dari internet gitu, dan itu diaplikasikan ke dalam diri. Dan itu sangat bermanfaat banget kalau kalian gunakan kemajuan teknologi ini, kalian gunakan handphone kalian untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan diri. Jadi bijaklah dalam menggunakan handphone kalian bisa gunakan untuk bawa perubahan yang lebih baik, bawa perubahan yang buruk-buruk buat diri kalian, gitu ya. Next. Nah, tentu cara berikutnya adalah ambil rehat, pergi ke alam bebas. Ini kadang kita kalau banyak aktivitas baik dari gym, kerja, belajar, itu kadang diri kita juga bisa ngerasain bosan, ngerasain suntuk atau stres. Ini penting banget kita lepaskan stres itu kontrol dengan ya berwisata. Ya ini kalau di sini ada sering wisata bareng-bareng kemana gitu di sini. Mudah-mudahan ada juga ya. Itu ya itu juga di turatur ya. Silakan ya, itu penting banget. Misalnya sebelum ke pantai, itu kalian tiap bulan atur waktu gitu, atur waktu untuk refreshing ya, untuk bersatu-satu dengan alam. Next. Nah, tentu tadi kita udah tahu ya apa yang baik, apa yang buruk, terus kita udah menyingkirkan hal-hal yang tidak baik bagi kita. Kita selanjutnya ada tahap mengetahui makanan dan minuman yang baik bagi tubuh. Ini penting banget. Kalian belajar gizi ya, yang tadi aku sampaikan, supaya kalian juga pintar mengkonsumsi makanan minuman di era ini. Dan next. Nah, biasanya untuk pagi hari ya, ketika kita habis bangun, ketika kita mau menyambut aktivitas, ini direkomendasikan banget kalau kalian bisa menyantap sebuah jus buah biasanya, jus buah. Kalau aku biasanya dari susu kedelai itu yang tanpa gula, konsumsi entah melon, semangka, pisang, itu pagi hari penting banget kita konsumsi kayak gini. Jadi dengan kita konsumsi nutrisi ya di pagi hari kita punya sarapan yang sehat, itu benar-benar berasa banget buat badan gitu. Dibanding kalian makan salah-salah. Karena ketika kalian makan udah enak nih sarapan, itu paling penting porsinya. Karena ini benar-benar untuk sampai siang dan malam juga. Makanya perlu memilih sarapan yang benar-benar sehat dan nutrisi pagi hari ketika kalian bangun tidur gitu ya. Tidur, kalian makan, enak kalian belajar untuk aktivitas sekolah bakal terasa beda. Next. Nah, ini yang kita lakukan sampai sejauh ini adalah menghindari dan mengurangi konsumsi gula berlebih. Ya. Karena konsumsi gula dalam kandungan yang jumlah sangat berlebihan itu sangat membahayakan tubuh. Salah satunya ialah terganggunya beberapa fungsi pada organ dan badan. Nah, fakta buruknya adalah kalian ini generasi
yang dihujani sama minuman gula. Percaya ya. Kalian lihat apapun sekarang kalian ke supermarket ya, kalian beli barang ke warung toko, selalu kalian lihat minuman-minuman yang dijual ya. Minuman kecil aja kandungan gulanya bisa sampai 12 gram bahkan 15 gram ya. Bayangin ini dijual, belum lagi sekarang menjamur kedai-kedai es krim ya. Itu yang warnanya ada yang merah putih, ada yang warna hijau, ada biru putih. Ya. Itu semua. Ya. Jadi menurut kau pribadi, kalian itu sengaja lagi rusak gitu loh. Sama, iya kita bisa bilang sama mereka yang punya duit gitu. Karena kalian harus sadar diri kalian itu dirusak dengan gula, itu berbahaya banget. Ya. Makanya gue sangat membatasi konsumsi gula. Ya. Karena ya, kalian dari minuman kecil itu ya nggak sadar kalian minum ya, terus nanti siang malam minum lagi. Udah kalian minum banyak gula, kalian nggak ada aktivitas, olahraga, cepat mati. Cepat rumusnya. Kalian tuh bener-bener lagi susah banget generasi ini lagi susah gitu loh. Ya, jadi ini sangat-sangat harus jeli, harus jaga banget diri kalian. Ya, gula benar-benar dibuang, serius. Ya. Kalau pribadi lebih baik sekarang minumnya udah tentang air putih, es teh tawar, ya itu udah pasti. Atau enggak, ketika kita ke kafe selalu pesen less sugar, sugarnya paling dikit, bilang abang pesen kopi less sugar paling dikit. Udah, ingat ya, benar-benar harus kasih gula. Kalau kalian ke fast food, ya dalam satu kok gitu ya, minuman bersoda itu gulanya bisa 27 gram lebih ya. Gila itu ngembang banget teman-teman, parah itu gulanya ya. Dan itu kalian suka gitu ya, kita anak sekarang dijajanin fast food semua udah digoreng ya, dikasih gula terus ya, itu nggak ada nutrisinya sama sekali. Itu bahaya banget buat fisik kalian, organ kalian bahaya banget sama gula. Kalau kalian nggak kontrol dari sekarang, gula itu bisa menyebabkan kecanduan juga ya. Jadi aku pernah ada nonton film, jadi dia sifatnya juga addicted ya, karena dari kecil udah biasa gula. Makanya ketika kalian cobain sehari minum gula, kalian akan merasa mulut kayak pahit, kayak nggak seger gitu. Itu sebenarnya lagi kalian akan berjuang keluar dari situ. Cuma kalau sekarang aku udah biasain pas dari gula itu udah akhirnya badan juga seger. Kita gantikan gula alami ya ada di buah ya, di dalam semangka, di dalam pisang, di dalam lemon itu sugar itu lebih bagus dibandingkan dengan konsumsi minuman santan gitu ya. Benar kontrol konsumsi gula karena nanti kalian nggak sadar minum gula, taunya nanti umur 25 35 udah menyakitkan kan pasti merugikan kalian gitu ya. Next. Nah, tentu harus juga ya, ini juga penting menghindari minuman makanan yang berkolesterol tinggi ya. Kolesterol tinggi ini menyebabkan jadinya jantung dan stroke ini juga sulit juga ya. Kita sekarang juga fried chicken di mana-mana. Kadang kita nggak mau pusing makan fried chicken aja, udah pasti enak. Jadi pesan di sini bukan berarti kalian harus benar-benar nggak konsumsi sama sekali atau harus konsumsi sama sekali, enggak. Juga di sini masih konsumsi ayam goreng masih, cuma ya kita batasin. Kalau dari seminggu dulu sering banget tiap hari makan gitu ya, kita bisa mulai seminggu 3 kali atau 4 kali aja, sisanya kita makan yang susah. Sayur juga baik, juga penting banget sayur. Jangan sampai benci menghindari sayur. Sayur itu faktor yang penting harus dimakan. Brokoli, wortel, bagus banget untuk konsumsi. Oke. Nah ini juga setelah tadi udah tahu makanan, yang terakhir juga kalian bisa menghindari pola hidup yang buruk kesehatan. Ya, ini juga penting banget yang buruk-buruk mulai kalian karena
ya menghindari pola hidup yang buruk ya. Karena benar-benar harus bisa nih meninggalkan pola hidup tersebut dan mengganti dengan pola hidup yang sehat juga. Next. Nah, ini yang penting. Pola hidup yang harus dijauhin. Ya, ingat ini hukum pertamanya. Menjauhi dari rokok dan vape, teman-teman. Di sini ada yang rokok dan vape. Rokok dan vape ya. Ini terus terang ya, Koko kalau jadi orang ngelihat temen yang nge-vape atau rokok itu udah pasti Koko blacklist. Itu bukan temen misalnya. Itu Koko kan jauhin terus terang ya, karena Koko selektif banget dalam memilih pergaulan. Ya, jadi benar-benar kalau kita temen nih sama yang vape dan rokok, kita yang nggak vape dan rokok kadang ketimpa apesnya gitu ya. Asapnya kadang kita hirup gitu loh, gitu kan. Kalau mereka hirup sendiri nggak apa-apa, tapi ini masuk ke kita, gitu. Dan itu juga memberikan efek yang buruk buat diri kita dalam jangka panjang, gitu. Dan problemnya adalah teman-teman anak muda zaman sekarang menganggap ini sebagai suatu yang keren, ya. Itu terjadi ya. Kadang kalau nanti kalian di pergi ke sebuah klub ya, klub malam. Itu aku juga pernah nyoba ya, dan itu kapok banget, udah kayaknya nggak mau ke situ lagi. Dimana itu isinya ya semua rokok dan bau asap rokok dan vape. Jadi kita datang bersih, pulang itu namanya asap rokok, rambut, baju, celana, bau rokok semua. Buset, jadi benar-benar racunnya luar biasa banyak yang dihirup oleh tubuh kita selama di situ gitu. Dan ini juga harus sebuah hal yang kalian harus ubah, bahwa rokok dan vape nggak keren gitu. Karena kenapa nggak keren? Ini justru meracuni diri kita sendiri gitu. Jadi apanya yang bagus buat kita gitu. Dan kita namanya tadi self love ya. Kita mencintai diri sendiri adalah kita memasukkan hal-hal yang baik buat tubuh kita ya. Jadi kita tuh kalau ngerokok dan vape itu rasanya racun gitu kan yang dimasukin ke tubuh. Bayangin bertahun-tahun dimasukin terus ke tubuh. Wah, nanti kalau kalian udah divonis sama dokter kalian ada penyakit baru kalian merasa ya, dapat wah ternyata salah selama ini. Jadi kalau bisa ya dianjurkan nih teman-teman yang di sudut kanan nih ya. Di sudut kanan kurangilah rokok, ya jauhin, ya buang gitu rokok dan pilihlah pergaulan yang terbebas asap rokok dan vape ya. Sadu ya. Kita doakan teman kita yang ini supaya bisa lepas ya teman-teman dari jeratan asap rokok. Kita doakan sadu teman-teman. Sadu ya, udah didoain sama beberapa orang ya. Jadi ya barangkali besok udah lepas ya, udah dibuang. Rokok vape udah dibuang, kami takut banget gitu kan. Udah lepas dari sana gitu. Karena sebelum terlambat kalian sudah muda di sini, pikirin lagi. Ya kalian masih nanti apalagi berkeluarga atau apa. Masa depannya panjang gitu. Jangan sampai dirusak oleh zat-zat berbahaya. Next. Nah, yang ini ini ya, kalau kalian lihat ya pola-pola hidup yang buruk ya, di mana aku juga pernah terjebak ya, karena aku pernah dalam tahap bosan jadi orang baik. Rasain bosan gitu kan, apalagi kalau deketin cewek, jangan kok terlalu baik buat aku ini. Gitu kan. Ini rasanya aku dulu pengen jadi bad boy gitu. Enak jadi bad boy, gonta-ganti pasangan enak gitu kan. Itu dulu mimpi Koko loh, bener. Ngerasain kayak gitu ya. Pengen waduh malam kita enak nih. Dalam malam kita kenal sama siapa aja bebas. Pegang-pegang siapa aja bebas, tapi rasa sejauh ini Koko udah berusaha untuk menjadi orang yang baik gitu. Kita udah mempertahankan. Kenapa harus tergoda gitu kan, untuk akhirnya terjerumus dalam kehidupan seperti ini. Dan apalagi ya kalian anak-anak Jakarta biasanya sangat dekat ya Jakarta dengan modernisasi ini, itu bahasa pergaulannya biasanya malam biasanya ya. Nanti kalian mungkin udah kerja mahasiswa mahasiswi pastilah diajak sama teman-teman nongkrongnya ya
di tempat inilah gitu, nongkrongnya ya di dunia-dunia seperti ini. Jadi perlu pilih teman-teman yang bagus juga ya, daripada nongkrong di tempat ini ya lebih baik nongkrong di wihara sama kidam karena ya biarin aja mereka masuk ke tempat ini isinya asap rokok vape semua, mereka sedang rusak dirinya sendiri ya, itu mereka nggak sadarin. Tapi ketika kita belajar agama Buddha, tahu bahwa kesehatan adalah yang paling penting ya, kita dengerin apa yang udah Buddha bilang gitu loh. Jadi udah ikutin aja apa yang Buddha bilang tuh, semuanya everything is true gitu, semuanya bener ya, kita udah nggak usah pusing cari mau kemana-mana, ikutin aja apa yang udah Buddha bilang ya. Amin tauhid kita bisa selamat gitu loh ya, kita di dunia ini kita bisa hidup baik, di hidup berikutnya pun kita juga bisa hidup lebih baik lagi ya. Sadu teman-teman, sadu. Nah next, nah ya, kalau kalian lihat ini juga ya, tentu kita dekat animenya dengan pergaulan bebas biasanya ya. Dan nanti ya, makin kalian dewasa, makin cowok-cowok berumurnya makin bertambah, kadang kalian susah nih ya, mulai muncul gairah agama gitu. Nah, coba deh deketin ini, besok deketin ini lagi, gitu kan. Bikin fake akun untuk deketin cewek yang berbeda. Mungkin kalian udah tahu lah tekniknya ya, gitu kan. Pakai seperti itu. Jadi ini juga perlu kalian harus hati-hati nih teman-teman. Kalau kita nggak ngontrol rasa gairah atau nafsu kita, kadang kita jatuhnya bisa merugikan orang lain gitu kan. Itu hati-hati juga, dan ini banyak terjadi juga di pergaulan anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Mereka akhirnya melakukan perbuatan di luar ya sebelum pernikahan, mereka udah ngelakuin dan ya untuk having fun aja gitu. Dan ini harus kalian kendalikan gitu. Dan memang sulit gitu untuk mengendalikan, tapi balik lagi kalau misalnya ada timbul pemikiran seperti itu, bisa kalian isi dengan ya olahraga ya, itu bisa menggunakan alternatifnya untuk menghindari pemikiran-pemikiran asusila seperti ini gitu ya. Karena bahaya juga ya kalau teman-teman sampai melanggar sila 3 ya. Itu salah satu akibatnya ya udah bisa kalian udah mesen tempat itu di alam binatang gitu ya. Karena kan binatang pikirannya cuma seperti itu ya. Dan kita kan nggak mau, kita udah jadi manusia, udah mempertahankan bagus nih, kita gara-gara nggak bisa ngontrol nafsu kita, masa kita mau jatuh lagi ke binatang, kan sayang banget. Kita benar-benar kendalikan kan gitu. Ini kita. Next. Nah ya ini tadi salah satu teman kita yang bilang tidur begadang, itu benar banget. Ini salah satu aktivitas yang sangat buruk juga, tidur begadang. Ya, kalau bisa kalian benar-benar jaga jam biologis kalian. Tidur ya di bawah jam 10, jam 11 ya, kalian tidur pagi, kalian udah bangun jam 5, jam 6 itu lebih baik banget kan. Jangan begadang bener. Kalau udah capek, udah capek banget, tutup laptop, udah tidur. Besok pagi ya kita bangun lebih pagi untuk kerjain. Jam 4, jam 5 kita bangun nggak apa-apa. Tapi jangan paksain tubuh kita untuk begadang. Karena ya begadang juga kadang ya dari tugas, kita bilangnya tugas, justru itu benar-benar alasan yang bisa merusak badan kita. Oke, next. Nah, ya, jadi memahami tentang pola hidup yang sehat, kita juga berkaca pada bahwa guru kita Sang Buddha udah sangat pintar sekali, dia menjelaskan tentang salah satu hal yang dapat kita lakukan, sudah tercermin dan sudah disebutkan di sila kelima dalam Pancasila Buddhis gitu. Dan ini luar biasa banget. Kadang kita kalau melihat di keyakinan lain mungkin jarang ditemukan, tapi di agama kita, di agama Buddha sudah disampaikan. Sebenarnya sila kelima itu Koko pernah belajar, nggak cuma minuman ya. Nggak cuma minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran, tetapi kita harus menghindari makanan dan zat-zat juga yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Ya, jadi anything yang bisa nyebabin lemahnya kesadaran kalian harus jauhin dan hindarin. Dan salah satunya ya, zat-zat ya, terdapat di vape dan rokok. Ya, karena kandungan nikotinnya ya kan, mereka menyebabkan kecanduan. Maka kenapa udah dibilang sama Buddha, jauhin zat-zat itu ya. Karena kalau kalian di masa muda, di hidup ini kalian udah melemahin otak kalian, udah melemahin pikiran kalian, di hidup berikutnya kalian bisa jadi orang yang
punya kepintaran itu udah di bawah. Ya, alias mohon maaf mungkin jadi orang dungu gitu. Yang kalian belajar aja nggak bisa, mungkin jadi orang yang nggak bisa punya keterampilan, nggak ngerti apa-apa. Itu kan sayang banget. Jadi ngapain kalian punya otak pintar sekarang di hidup ini? Jangan dilupain, tapi justru kalian kuatkan gitu. Jangan dimasukin zat-zat yang berbahaya. Ya, karena daya otak kalian nanti turun dan di hidup mendatang kalian udah nggak punya bekal untuk bisa mencapai pembebasan sejati gitu. Nah, Sang Buddha sendiri menjelaskan pentingnya kenapa kita perlu nih untuk menghindari lemahnya kesadaran ini ya. Karena ketika kalian sudah dalam kondisi tidak sadar, ketika kalian sudah dalam kondisi tidak bisa mengendalikan pikiran kalian, otomatis sila keempat, sila ketiga, sila kedua, dan sila ke-1 itu udah pasti bisa kalian langgar. Ya, jadi bayangin ya, makanya nggak heran itu orang-orang yang lagi mabok di tempat klub malam, akhirnya mereka bisa bunuh orang, ya mereka bisa berantem, mereka bisa membunuh, ya, mereka bisa berbuat asusila karena mereka udah nggak punya pengendalian diri teman-teman. Ya mereka otaknya udah lemah, ya mereka udah dilemahin, jadi pikiran sehat mereka udah nggak bisa kontrol dan akhirnya terjadilah atasnya silanya semua dilanggar. Gitu ya. Jadi benar-benar ini kalian harus renungin ya apa yang disampaikan oleh guru agung kita. Pentingnya juga menghindari makanan, minuman dan zat-zat yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Ini udah disampaikan 2500 tahun yang lalu oleh Sang Buddha kepada umat-umatnya. Ya, jadi ini benar-benar kalian jangan cuma dengar bilang, tapi coba kalian praktekkan, kalian jaga banget ya dalam hidup kalian. Karena apa yang Buddha sampaikan itu berguna ya untuk diri kalian sendiri kok, ya. Nolong untuk kalian diri kalian sendiri, gitu. Bukan nolong saya tapi untuk kemajuan kalian pribadi, untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, next. Nah, jadi memang ini pesan terakhir yang Koko sampaikan kepada teman-teman bahwa menjaga kesehatan adalah kunci utama bagi kesejahteraan hidup setiap orang di dunia ini. Ingat ya, kita perlu menjaga kesehatan jasmani dan batin dan menjadikan dharma sebagai pelindung gitu ya. Kita ingat ya, kita di hidup sebagai manusia ya, kita punya fisik ya, tapi di sisi lain kita nggak boleh melupain kita punya pikiran ya, kita punya batin ya. Mungkin kalau fisik kita bisa jaga kesehatan ya dari olahraga, dari makan ya. Tapi kalau batin ya agak sulit ya, karena kalian harus belajar dharma, kalian harus isi dengan pengetahuan supaya kalian juga semakin bijak gitu ya. Jadi pesannya adalah kalian di sini juga masih muda semua, kalian masih punya banyak waktu untuk memutuskan berubah ya, meninggalkan hal-hal yang buruk buat diri kalian sendiri dan pilihlah hal-hal yang baik untuk diri kalian sendiri gitu ya. Karena semakin bertambahnya usia kalian, kalian akan ngalamin namanya banyak problem hidup. Ya. Kalau sekarang kalian cuma hanya mikirin sekolah, ya. Tapi nanti ya sama, aku udah ngalamin dulu hanya mikirin sekolah, tapi sekarang udah ngalamin namanya cari duit sendiri, yang ngalamin namanya usaha, ngalamin kita berinteraksi dengan orang, ya, dimarahin orang, ya. Belum nanti kalian punya pasangan. Ya, akan nambah lagi ya, untuk problem akan semakin banyak ya. Jadi kalau dari sekarang kalian ya bikin fondasi yang kuat ya, itu bahaya ya. Nanti kalian usia tua ya, 30, 35 udah bisa lemah diri kalian gitu ya. Jadi benar-benar untuk mendukung itu semua harus punya fisik yang sehat. Gitu, itu udah penting banget, kalian harus simpan dalam diri sendiri. Jadi untuk memulai mencintai diri sendiri, salah satunya bisa dilakukan dengan memiliki fisik yang sehat. Itu simple banget, kalian ingat itu ya. Simple, nggak usah pusing, harus punya fisik yang sehat. Itu dulu baru kalian bisa ngelakuin aktivitas yang lain. Next. Oke, ya, mungkin waktunya masih cukup, udah kelebihan nih, takutnya kelebihan. Oh masih cukup ya. Oke. Jadi it's time to discuss ya. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin berpendapat atau ingin menanyakan sesuatu, silakan ya, untuk boleh kita ngobrol, kita diskusi. Ya. Silakan untuk bagian
Tapi mungkin kalau ada yang belum kepikiran nggak apa-apa, nanti bisa disimpan. Ya, silakan kalian simpan, nanti bisa mungkin ngobrol di kemudian hari atau dijadikan topik pertanyaan untuk pembicara selanjutnya aja. Ditanyakan aja. Oke, next. Oke, ya, jadi ya ini pesan. Jadi dengan aktivitas kita pada malam hari ini, dengan mengulang dharma, dengan kita berdiskusi dharma di tempat yang tepat, ya semoga karma baik yang kita lakukan secara bersama pada malam hari ini bisa melimpah kepada setiap makhluk, ya baik yang ada di sini dan baik yang ada di alam rendah. Ya semoga perbuatan baik yang kita lakukan dapat melimpah kepada semua makhluk dan akhirnya membantu kita semua untuk bisa mencapai penerangan sempurna. Sadu teman-teman. Ya, akhirnya ya semoga semua makhluk dapat hidup berbahagia dan bebas dari penderitaan. Terima kasih dan selamat malam teman-teman. Thank you.